Di dua belahan dunia yang berbeda, hidup dua insan yang tak pernah membayangkan akan saling bertemu. Yang satu adalah Alana, seorang wanita asal Brazil berusia 38 tahun. Setelah mengalami pengkhianatan pahit dari suaminya, hidup Alana berubah drastis. Ia memutuskan untuk hidup menyendiri, menjauh dari hiruk-pikuk kota, dan menenangkan hatinya yang luka dengan berkebun dan berjalan di sepanjang pantai setiap pagi. Ia menutup diri dari cinta, meyakini bahwa kebahagiaan tak lagi untuknya. Di belahan bumi lain, tepatnya di sebuah desa kecil nan sederhana di Jawa Tengah, Indonesia, seorang pemuda bernama Fahri berjuang menjalani hidup yang keras. Di usia 25 tahun, ia telah memikul beban yang seharusnya tidak ditanggung seorang anak muda. Sejak kecil, hidup Fahri dipenuhi luka, ditinggalkan oleh kedua orang tua yang bercerai dan membentuk keluarga baru. Ia dibesarkan oleh neneknya bersama sang adik perempuan, Sela. Bagi Fahri, hidup adalah tentang bertahan. Takdir bergerak secara misterius. Dua manusia yang terpisah samudra, bahasa, dan budaya, Alana yang patah hati dan Fahri yang terluka oleh kehidupan, dipertemukan di ujung dunia oleh sebuah badai besar. Bukan pertemuan biasa, melainkan momen yang melibatkan hidup dan mati. Fahri terombang-ambing di laut setelah kapal tempatnya bekerja karam, hingga tubuhnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah pantai sepi di pesisir timur Brazil, tempat Alana biasa berjalan pagi. Tanpa mereka sadari, badai yang hampir merenggut nyawa justru menjadi gerbang pertemuan antara dua jiwa yang sama-sama rapuh. Dalam peristiwa yang tragis dan dramatis itu, benih kisah luar biasa mulai tumbuh. Siapa sangka, wanita yang memilih sendiri demi menyembuhkan luka, dan pemuda yang berjuang demi keluarga, akan dipertemukan oleh alam, oleh gelombang, oleh nasib. Dua dunia bertabrakan, tapi tak saling hancur. Justru dari pertemuan itu, sebuah perjalanan cinta lintas benua pun dimulai. Di sebuah desa kecil yang tenang di pedalaman Jawa Tengah, hidup seorang anak lelaki bernama Fahri. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, tapi hatinya menyimpan beban hidup yang luar biasa berat. Sejak usia 6 tahun, Fahri sudah mengenal pahitnya perpisahan. Kedua orang tuanya bercerai dalam pertengkaran yang menyakitkan, meninggalkan Fahri dan adik perempuannya, Sela, dalam keadaan terombang-ambing tanpa arah. Ibunya pergi membawa luka dan kemudian menikah lagi dengan pria lain, membentuk keluarga baru yang seolah tak menyisakan ruang bagi anak-anak lamanya. Ayahnya pun memilih jalan serupa, menikah lagi dan tak pernah sekalipun menengok ke belakang. Sejak hari itu, rumah tak lagi menjadi tempat berlindung bagi Fahri, melainkan hanya kenangan pahit yang perlahan memudar. Satu-satunya pelabuhan aman dalam hidupnya adalah Maknah, sang nenek dari pihak ibu, yang dengan sepenuh hati merawat cucu-cucunya meski tubuhnya sendiri sudah renta. Dalam pelukan Maknah dan tawa polos selalah Fahri menemukan alasan untuk tetap bertahan. Kehidupan mereka sangat sederhana, seringkali serba kekurangan. Fahri harus membantu neneknya bekerja sejak dini, membersihkan kebun, mencari kayu bakar, hingga mencuci pakaian tetangga demi beberapa lembar rupiah. Meski hidup dalam keterbatasan, Fahri memiliki impian yang begitu sederhana namun tampak mustahil, melanjutkan sekolah ke SMP. Bagi kebanyakan orang, itu bukanlah hal besar. Tapi bagi Fahri, yang harus memilih antara membeli beras atau membayar listrik, itu adalah kemewahan. Ketika Fahri menginjak usia remaja, ujian hidupnya kembali bertambah berat. Maknah jatuh sakit. Penyakit paru-paru yang dideritanya sejak lama kambuh dan membuat tubuh tuanya makin lemah. Malam demi malam, Fahri duduk di sisi ranjang kayu tua, mengipasi tubuh neneknya, menyuapkan bubur hangat, dan mengusap peluh yang membasahi dahi keriput Maknah. Ia menyaksikan secara perlahan sosok satu-satunya yang ia andalkan mulai melemah. Di balik semua kesulitan, Fahri tak pernah mengeluh. Ia memendam semua rasa sakit, menguat demi Sela yang terus tumbuh dan menaruh seluruh harapannya pada sang kakak. Fahri menjadi tulang punggung keluarga di usia belia, sosok pelindung dalam sunyi, seorang pemuda yang belajar dewasa jauh lebih cepat dari semestinya. Dalam kesunyian malam dan suara jangkrik yang bersahutan, Fahri sering terduduk di beranda rumahnya yang reot. Matanya menatap langit gelap bertabur bintang. Di hatinya hanya ada satu hal, keinginan untuk mengubah nasib,
Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang ia cintai. Impian itu tampak jauh, tapi justru karena jauhnya, Fahri menggenggamnya lebih erat dari siapapun. Malam itu, Fahri duduk di depan rumahnya yang tua dan reot. Di tangannya, ia menggenggam selebaran kecil yang telah berulang kali dibacanya. Kertas itu berisi informasi tentang lowongan pekerjaan sebagai anak buah kapal, ABK. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Pekerjaan di kapal penangkap ikan lintas negara, dengan uang muka sebesar 10 juta rupiah yang bisa diterima sebelum berangkat. Uang yang tampaknya cukup untuk membawa Maknah ke klinik terbaik dan menyekolahkan Sela ke SMP, sesuatu yang selama ini hanya menjadi harapan dalam benaknya. Namun di balik tawaran itu, terdapat risiko besar. Fahri tahu laut bukanlah tempat yang ramah. Ia sering mendengar kisah-kisah pilu tentang pelaut muda yang tak pernah kembali, ditelan badai atau tenggelam dalam keheningan samudra. Laut menyimpan misteri dan ancaman yang tak terduga. Tapi Fahri juga tahu bahwa tetap tinggal di desa tanpa penghasilan tetap tak akan membawa perubahan apa-apa. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Mempertahankan kenyamanan kecil bersama keluarganya meski penuh keterbatasan, atau berangkat meninggalkan mereka demi harapan yang lebih besar, meskipun harus menantang maut. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin, Fahri membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan pergi. Bukan karena ia ingin meninggalkan rumah, tapi karena ia ingin menyelamatkannya. Pagi harinya, Fahri berpamitan. Ia memeluk Maknah lama-lama, mencoba menyerap seluruh kekuatan cinta yang selama ini menopangnya. Sela menangis dalam pelukannya, memohon agar kakaknya tidak lama-lama pergi. Dengan senyum berat, Fahri berbisik, "Kita akan hidup lebih baik. Aku akan pulang bawa harapan baru buat kita semua." Kalimat itu bukan sekadar janji, tapi sumpah hidupnya. Dengan ransel lusuh di punggung dan tekad di dada, Fahri berangkat menuju pelabuhan. Aroma asin laut dan bau solar kapal menyambutnya di dermaga yang ramai. Di sana, ia bertemu dengan Pak Rahmat, seorang perekrut awak kapal kawakan. Setelah melewati proses administrasi sederhana, Fahri resmi bergabung sebagai kru kapal. Ia menerima amplop berisi uang muka 10 juta rupiah. Tangannya gemetar saat menerima uang itu, bukan karena senang, tapi karena beban tanggung jawab yang kini berpindah ke pundaknya. Hampir seluruh uang itu langsung ia kirimkan ke desa. Di hatinya, ia tahu, ini bukan tentang uang, ini tentang harapan. Hari keberangkatan pun tiba. Fahri berdiri di dek kapal, menatap daratan yang perlahan mengecil di balik garis cakrawala. Angin laut menerpa wajahnya, seolah menghapus jejak masa lalu. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan kembali, untuk Maknah, untuk Sela, untuk rumah yang selalu menantinya. Perjalanan panjang dan berat itu telah dimulai. Ia tak tahu apa yang menantinya di lautan, tapi satu hal pasti, ia tak akan menyerah. Hari pertama Fahri menginjak dek kapal, ia langsung menyadari bahwa kehidupan di laut jauh dari apa yang ia bayangkan. Kapal penangkap ikan yang akan membawanya melintasi perairan internasional itu besar, kokoh, dan penuh dengan hiruk-pikuk suara mesin, teriakan awak, dan deru ombak yang terus memukul sisi lambung kapal. Tapi di balik kesibukan itu, tersembunyi kenyataan pahit. Hidup di laut adalah ujian mental dan fisik yang tak mengenal ampun. Sebagai kru paling baru, Fahri berada di hierarki paling bawah. Ia ditugaskan melakukan semua pekerjaan kasar, membersihkan dek yang lengket karena darah ikan, mengangkat jaring yang berat, membantu di dapur, dan memindahkan alat berat di ruang mesin. Tak ada jam kerja tetap. Kadang ia harus bangun tengah malam saat alarm berbunyi untuk memindahkan hasil tangkapan, dan kadang ia hanya sempat tidur 2 jam sebelum kembali bekerja. Tubuhnya yang belum terbiasa dengan goyangan kapal sering membuatnya muntah hebat. Tapi yang lebih menyakitkan dari rasa mual adalah tekanan dari para senior dan tekong kapal, pengawas utama yang terkenal keras. Di dunia pelayaran, satu kesalahan kecil bisa berujung bentakan, tamparan, bahkan hukuman fisik. Fahri pernah dijatuhi hukuman berdiri selama berjam-jam di dek kapal yang diterpa angin laut dingin hanya karena tertidur sejenak saat bertugas. Bibirnya membiru, tubuhnya menggigil,
Tapi ia tidak melawan, ia hanya menunduk dan menahan sakit. Dalam gelap malam, saat semua orang tertidur, Fahri sering duduk sendirian di sudut kapal. Matanya menatap kosong ke laut yang gelap, sementara pikirannya melayang ke rumah, ke senyum neneknya, ketawa adiknya. Rasa rindu menusuk seperti duri. Tapi di saat hatinya mulai goyah, ia akan menggenggam kalung kecil berbentuk bulan sabit yang selalu ia kenakan, warisan dari almarhum kakeknya. Kalung itu menjadi pengingat janji yang ia ikrarkan, untuk bertahan, demi hidup yang lebih baik. Waktu berlalu. Hari demi hari dihabiskan dalam rutinitas yang melelahkan dan penuh risiko. Namun perlahan, Fahri mulai menyesuaikan diri. Ia belajar lebih cepat, bekerja lebih cekatan, dan, meski dalam diam, menyimpan semua luka hati tanpa membalas. Ketangguhannya tumbuh dari keputusasaan, dari cinta yang ia tinggalkan di kampung halaman. Satu-satunya teman yang memberinya tempat berkeluh kesah adalah Taufik, sesama anak muda dari desa lain di Jawa Tengah. Bersama Taufik, Fahri bisa tertawa kecil, saling menyemangati, dan membagi cerita tentang kampung halaman. Mereka menjadi saudara seperjuangan di tengah kerasnya kehidupan laut. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang. Laut, yang semula hanya ganas di permukaan, perlahan menunjukkan wajah tergelapnya. Dan ujian paling besar Fahri, yang akan mengubah takdir hidupnya, tengah mendekat, tersembunyi dalam gulungan awan hitam yang mulai menggantung di cakrawala. Badai datang bukan sebagai hujan biasa, melainkan sebagai amukan alam yang nyaris tak memberi kesempatan untuk bertahan. Langit yang semula kelabu berubah kelam pekat. Gulungan awan hitam merayap cepat dari horizon. Angin bertiup kencang, ombak menggila, dan kapal tempat Fahri bekerja tak ubahnya sehelai daun yang terombang-ambing di tengah samudra. Suara perintah dari tekong kapal nyaris tenggelam oleh deru angin. Semua kru bergegas mengamankan alat tangkap dan peralatan berat. Namun alam tak bisa dikalahkan. Ombak setinggi rumah menghantam lambung kapal berulang-ulang. Di tengah kekacauan, Fahri terpeleset dan terbanting keras di geladak. Bibirnya robek, darah mengalir. Tapi ia tetap bertahan. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Lalu, ombak raksasa datang, lebih besar dari yang sebelumnya. Ia menghantam kapal dengan kekuatan mematikan. Kapal terguling. Suara kayu retak, jeritan awak, dan hempasan air menjadi simfoni neraka. Fahri terlempar ke laut. Di tengah pusaran gelap itu, ia meraih sebatang kotak kayu terapung, bekas peti peralatan, dan memeluknya erat, berdoa dalam hati agar bisa bertahan hidup. Semalaman, Fahri mengapung. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal. Di benaknya, wajah Maknah dan Sela terus muncul silih berganti, menjadi satu-satunya bahan bakar untuk bertahan. Saat fajar menyingsing, sinar keemasan perlahan menyapu permukaan laut yang semula menggila. Di antara puing-puing kapal yang hanyut, Fahri masih memeluk peti kayu, nyaris tak sadar. Di pesisir timur Brazil, di sebuah desa nelayan kecil, Alana memulai paginya seperti biasa. Perempuan 38 tahun itu terbiasa berjalan menyusuri pantai saat matahari terbit. Momen sunyi yang menenangkannya setelah dikhianati oleh suami dan memilih hidup sendiri. Ia tak pernah menyangka bahwa pagi itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Langkah Alana terhenti saat matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di antara pecahan kayu, tampak sesosok tubuh tergeletak. Degup jantungnya langsung memacu. Ia berlari mendekat. Sosok itu adalah Fahri, pucat, lemah, dan nyaris tak bernyawa. Tanpa ragu, Alana memeriksa nadinya. Masih ada denyut, meski lemah. Dengan panik tapi cekatan, ia memanggil bantuan seorang nelayan yang lewat. Mereka membawa Fahri ke rumah Alana, sebuah rumah mungil berdinding bata merah dengan kebun kecil di belakangnya. Di dalam rumah itulah Fahri mulai pulih. Dalam kondisi setengah sadar, ia bergumam dalam bahasa yang Alana tak pahami. Tapi Alana tetap merawatnya, membersihkan lukanya, mengganti pakaiannya, menyelimuti tubuhnya yang menggigil. Hari demi hari, ia duduk di samping tempat tidur Fahri, membisikkan kata-kata penghiburan dalam bahasa Portugis. Ketika Fahri mulai sadar,
Ia mendapati dirinya di dunia asing. Suara-suara di sekelilingnya tidak dikenalnya. Tapi senyum lembut wanita yang merawatnya itu terasa menenangkan. Dengan bantuan aplikasi penerjemah di ponsel, mereka mulai berbicara. Kalimat-kalimat mereka sederhana, seringkali penuh kesalahpahaman dan tawa. Namun dari situlah sebuah ikatan mulai terjalin. Fahri menceritakan siapa dirinya, dari mana asalnya, dan bagaimana badai nyaris merenggut nyawanya. Alana mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia pun menyimpan luka yang tak terlihat, luka pengkhianatan, kehilangan, dan kesepian. Di malam-malam sunyi, mereka berbagi cerita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keheningan yang saling memahami. Di tengah kesederhanaan itu, perlahan tumbuh benih yang tak disangka-sangka, kepercayaan, harapan, dan mungkin cinta. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tenang di rumah kecil milik Alana. Setelah sempat berada di ambang maut, Fahri perlahan bangkit dari keterpurukan, baik secara fisik maupun batin. Tubuhnya mulai kuat kembali, tetapi yang paling terasa adalah bagaimana hatinya, yang selama ini penuh luka dan ketegangan, mulai mengenal makna baru, ketenangan. Di tempat yang begitu jauh dari tanah kelahirannya, Fahri justru menemukan kedamaian. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas harian yang sederhana, membantu Alana di kebun, menyiram tanaman, memperbaiki pagar kayu yang rapuh, menata pot-pot bunga di taman kecil di belakang rumah. Setiap tindakan kecil itu terasa bermakna. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya suara alam, senyum hangat, dan perhatian tulus. Alana, di sisi lain, juga mengalami perubahan. Wanita yang sebelumnya membentengi dirinya dari kedekatan, perlahan membuka pintu hatinya untuk pemuda yang diselamatkannya. Ia melihat semangat hidup dalam diri Fahri, semangat yang bertahan bahkan ketika laut nyaris menelannya. Rasa kagum tumbuh menjadi ketertarikan, lalu menjadi rasa yang lebih dalam, meski belum terucap secara gamblang. Bahasa bukan penghalang. Dengan bantuan aplikasi penerjemah, mereka berbagi cerita, belajar kata-kata sederhana dari bahasa masing-masing, dan terkadang tertawa saat terjadi kesalahpahaman. Fahri belajar menyebutkan kata-kata dasar dalam bahasa Portugis, sementara Alana mulai memahami beberapa frasa dalam bahasa Indonesia. Di balik tawa-tawa kecil itu, ada ikatan yang perlahan menguat. Malam hari menjadi waktu istimewa. Mereka duduk berdampingan di beranda, menatap langit Brazil yang penuh bintang. Fahri sering termenung, mengenang makna dan sela. Namun ia juga sadar bahwa di tempat asing ini, ia telah menemukan sesuatu yang tak ia sangka, seorang perempuan yang menerimanya tanpa syarat, tanpa melihat masa lalunya yang getir, tanpa menuntut apapun selain kejujuran dan ketulusan. Hubungan mereka tak berjalan cepat, tetapi justru dalam kesederhanaan itulah tumbuh benih cinta yang kokoh. Alana dan Fahri menjadi sahabat, teman bicara, penyembuh luka, dan harapan bagi satu sama lain. Mereka tak pernah secara eksplisit menyebut kata cinta, tapi setiap gerakan, tatapan, dan waktu yang mereka habiskan bersama adalah pernyataan yang lebih dalam dari sekadar kata. Suatu sore, saat langit memerah di ufuk barat, mereka duduk berdua di pasir pantai. Ombak memukul pelan, dan angin mengibaskan rambut Alana. Dengan suara lembut yang diterjemahkan lewat layar ponsel, Alana berkata, "Kamu tidak sendirian lagi." Fahri menatapnya lama. Di dada yang dulu penuh luka, perlahan tumbuh harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri merasa bahwa ia tidak hanya diselamatkan secara fisik, tapi juga diselamatkan jiwanya. Di negeri asing, di sisi seorang wanita yang sebelumnya asing, ia menemukan arti rumah yang baru. Pagi itu, kedamaian yang biasa menyelimuti rumah Alana terusik oleh deru mesin mobil yang berhenti di depan gerbang. Dua pria berseragam polisi dan satu pria berpakaian formal dengan lencana kedutaan Indonesia turun dari kendaraan. Alana segera menghampiri, bingung dan cemas. Dari kejauhan, Fahri melihat mereka, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tahu, waktunya di dunia kecil yang damai ini hampir habis. Petugas itu membawa dokumen dan foto-foto. Salah satunya adalah foto Fahri saat pertama kali ditemukan. Mereka menjelaskan bahwa ia harus kembali ke Indonesia,
untuk proses investigasi kecelakaan kapal dan demi reunifikasi dengan keluarganya yang telah lama menunggu kabar. Malam itu, Alana dan Fahri duduk di beranda dalam diam. Melalui aplikasi penerjemah, Alana menulis, "Kalau kamu harus pergi, aku mengerti. Tapi ketahuilah, kamu selalu punya rumah di sini." Fahri menggenggam tangannya, berusaha menahan rasa perih. Ia tahu, janji yang pernah ia ucapkan kepada nenek dan adiknya belum terpenuhi. Ia harus pulang. Setibanya di Indonesia, Fahri disambut bukan hanya oleh aroma tanah air, tetapi juga oleh sorotan media dan perhatian publik. Kisahnya yang selamat dari badai di Brazil menyentuh hati banyak orang. Foto dirinya yang kurus, lusuh, namun masih menyimpan harapan, viral di media sosial. Dukungan datang dari berbagai penjuru, doa, pesan semangat, hingga donasi yang tak disangka-sangka. Dalam waktu singkat, terkumpul lebih dari 1 miliar rupiah, belum termasuk uang asuransi yang diberikan secara resmi. Fahri tak bisa menahan air mata saat menerima dana itu. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia merasa perjuangannya diakui, dihargai, dan didukung oleh ribuan orang yang bahkan tak mengenalnya. Ia segera kembali ke desanya. Rumah tua Maknah masih berdiri sederhana, tapi kali ini Fahri datang membawa harapan besar. Ia mengobati Maknah, menyekolahkan Sela, dan membuka usaha toko baju kecil. Sedikit demi sedikit, hidup mereka berubah. Fahri tak hanya pulang, ia pulang membawa masa depan. Meski hidup Fahri mulai stabil dan usahanya berkembang, hatinya tak pernah benar-benar penuh. Ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh satu nama, Alana. Setahun setelah perpisahan mereka, di suatu malam yang sunyi, Fahri duduk di beranda rumah sambil menatap langit bertabur bintang, kebiasaan yang dulu sering ia lakukan bersama Alana. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel dan menulis pesan sederhana, "Alana, can I see you again?" Tak lama kemudian, balasan datang, "Yes." Jawaban singkat itu cukup untuk membakar semangat Fahri. Ia segera mengurus semua dokumen perjalanan Alana ke Indonesia, undangan resmi, penerjemah, bahkan kamar khusus di rumahnya dengan jendela menghadap taman bunga, mengingatkan pada kebun kecil Alana di Brazil. Saat hari yang dinanti tiba, Fahri berdiri di bandara, menunggu. Ketika Alana muncul dengan senyum hangat, koper kecil, dan mata berbinar, dunia seakan berhenti berputar. Pelukan mereka mematahkan jarak ribuan mil yang selama ini memisahkan. Fahri akhirnya menepati janjinya.